Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nana, apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Mister IM. Anak-anak, pada materi ini atau pada video ini kita akan membahas tentang pembahasan latihan soal LKS kelas 10 ya. Ini karangan Viva Pakarindo halaman 41. Silakan dibuka LKS-nya dan dipelajari materi pembahasan ini. Namun sebelum kita melakukan pembahasan di dalam video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pak Iman, persilahkan. Amin. Doa selesai. Baik, langsung saja di soal 1. Silakan disimak soalnya dan pembahasannya. Baik, ini salah satu contoh ancaman yang berasal dari dalam. Saya garis bawahi dari dalam adalah ada A, B, C, D, atau yang E. Silakan ditebak di dalam hati supaya memberi waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak, untuk tahu jawaban ini, kita harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya sudah Pak Iman garis bawahi, yaitu ancaman yang berasal dari dalam. Ancaman di soal ini tidak disebutkan secara spesifik apakah ancaman militer atau non-militer. Artinya di soal nomor 1 ini ancamannya bisa militer dan non-militer. Namun yang jadi pertanyaannya adalah, atau yang jadi pembeda adalah yang berasal dari dalam. Maksudnya dari dalam ini adalah ancaman itu timbul dari dalam negeri. Ancaman itu dihasilkan di dalam negeri. Itu maksudnya dari dalam. Sehingga kita peroleh di sini jawaban yang benar yang C. Salah satu yang C. Lanjut, soal nomor 2. Salah satu upaya ancaman dari dalam yang berupa gerakan separatisme. Salah satu upaya mencegah ancaman dari dalam yang berupa gerakan separatis adalah ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Yang benar yang mana? Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu gerakan separatisme ini timbul karena dia ada rasa kecewa. Gerakan separatisme adalah gerakan yang memisahkan diri dari wilayah dan suatu kelompok masyarakat. Mengapa ini ada? Karena yang punya gerakan untuk memisahkan diri ini dia punya rasa kecewa. Dia kecewa, mungkin dia tidak diperhatikan, mungkin dia dianak dirikan, dan lain sebagainya. Sehingga di sini salah satu untuk mencegahnya kita harus menciptakan kehidupan yang adil dan makmur. Demikian, ketika kita sudah menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, mereka ini yang ingin memisahkan diri ini tidak jadi. Artinya mereka yang mempunyai gerakan separatis ini merasa terayomi, merasa diperhatikan sama kita. Sehingga jawaban yang benar yang B, menyelaraskan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Kata kuncinya ini ya, separatisme itu muncul karena ada rasa kecewa. Biar tidak kecewa, kita harus menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Oke, lanjut soal 3. Nih, tindakan agen rahasia dalam mencari dan mendapat rahasia pertahanan negara dari negara lain disebut dengan istilah
Ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Jawaban yang benar yang mana? Silahkan dijawab di dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu kata kuncinya di dalam pertanyaan ini. Kata kunci di soal nomor 3 ini ada di agen rahasia. Ketika sudah agen rahasia, maka ini seperti kita melihat orang lain tanpa memandang orang itu. Dengan cara apa? Misal kita naik sepeda motor nih, atau naik kendaraan. Kita tidak bisa menoleh ke belakang secara langsung. Bagaimana caranya biar kita tidak menoleh ke belakang secara langsung? Kita harus gunakan suatu spion. Sehingga si soal nomor 3 ini adalah yang E, spionase. Jawaban benar yang E. Lanjut, soal nomor 4. Perhatikan macam-macam ancaman berikut. Dilihat ancamannya ada 1 sampai 6. Silakan dibaca. Yang jadi pertanyaan adalah, berdasarkan ancaman tersebut yang merupakan ancaman militer ditunjukkan pada nomor, kata kuncinya ada di ancaman militer. Nomor apa saja? Ada opsi A, B, C, D, atau yang E. Silakan dibaca. Kalau sudah dibaca, silakan dijawab dalam hati. Pak Iman beri waktu 5 detik. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu ancaman militer itu seperti apa. Kemarin, di materi minggu kemarin, Pak Iman sudah menjelaskan tentang ancaman militer secara banyak, secara luas, secara gamblang. Namun pada intinya ancaman militer itu pertama cirinya adalah dia terorganisasi, artinya dia memiliki suatu organisasi, punya istilahnya punya teman lah, temannya banyak. Yang kedua, ancaman militer ini pasti dia bersenjata, ya senjata lah. Yang ketiga, ini ruang lingkupnya ini luas, atau ketika ancaman militer itu digunakan, maka efeknya bisa seketika langsung, dan ini dapat menimbulkan trauma yang sangat luas sekali, trauma yang sangat dalam sekali. Dari ini semua, dari pernyataan ancaman militer ini semua, maka yang termasuk jenis ancaman militer ditujukan pada nomor saya yang C, 2 konflik komunal, 4 spionase, dan 6 sabotase. Untuk yang poin 1, 3, dan 5 itu merupakan contoh dari ancaman non-militer. Dia tidak bersenjata, tidak terorganisir, dan efeknya tidak bisa jadi tidak seketika. Sehingga yang benar yang soal nomor 4 ini jawabannya benar yang C. Lanjut, soal nomor 5. Nah, ini. Perhatikan poin-poin atau hal-hal berikut. Ada 1 sampai 5, silakan dibaca sendiri. Yang jadi pertanyaan adalah contoh bela negara secara non-fisik. Saya ulangi, secara non-fisik di lingkungan masyarakat ditunjukkan pada nomor ada A, B, C, D, dan E. Silakan dibaca opsinya. Kalau sudah dibaca, Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban benar yang mana? Untuk tahu jawaban ini, kita harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya pertama sudah Pak Iman garis bawahi secara non-fisik. Yang kedua ada lingkungan masyarakat. Apa itu ancaman non-fisik? Bela negara secara non-fisik. Sebelumnya, kita harus tahu dasar hukumnya. Bela negara ini diatur di dalam pasal 30 UUD NRI tahun 1945. Ini dasar hukumnya ada di situ. Sementara non-fisik, ancaman non-fisik ini berkaitan dengan proses peningkatan. Artinya, bela negara secara non-fisik ini dilakukan secara
proses peningkatan. Artinya, bela negara ini dilakukan secara bertahap, secara terus-menerus, tidak stagnan di hari itu saja atau di periode itu saja. Jadi terus-menerus dari kecil, dari yang sederhana sampai yang kompleks itu maksudnya bela negara secara non fisik. Karena di lingkungan masyarakat, maka bela negara secara non fisik ini harus dilakukan di lingkungan masyarakat yang ruang lingkupnya luas. Sehingga nomor 5 ini demikian di nomor 5 ini soal jawaban yang benar ada di poin 1, 2, 3 yang B. Menjalankan aturan, menerima segala bentuk perbedaan, dan menjalankan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Nomor 5 jawabannya yang B. Lanjut di soal nomor 6. Nah, penyelundupan bahan peledak adalah contoh ancaman dari ada opsi A, B, C, D, dan E. Yang benar yang mana? Pak Iman beri waktu 5 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak udah tahu jawaban ini anak-anak, kita harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya ada di penyelundupan. Penyelundupan ini maksudnya dia membawa barang tanpa seizin, tanpa ada surat izinnya, secara yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika sudah ada kata penyelundupan, maka ini merupakan ancaman keamanan. Keamanan di bidang apa? Bisa di bidang laut dan teknologi, terutama bahan peledak ya. Karena laut dan udara ini dia mempunyai akses yang sangat cepat daripada darat. Karena kan laut dan udara kan eh, pemantauannya, pengawasannya itu kan susah sekali ya dilakukan. Maka ancaman besarnya ada yang ancamannya ada di ancaman keamanan laut dan udara. Sehingga jawaban yang benar di soal nomor 6 ini yang D. Lanjut soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada 1 sampai 5, silakan dibaca. Pertanyaannya adalah pernyataan yang paling tepat ditujukan pada nomor ada opsi A, B, C, D, dan E. Silakan dibaca opsinya atau pilihan jawabannya. Kalau sudah dibaca, Bagaimana beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban benar yang mana anak-anak? Untuk tahu jawaban ini, kita harus mempunyai sikap bijak untuk tahu jawaban ini. Kekayaan alam. Lihat poin nomor 1. Kekayaan alam dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ini belum tentu ya, karena kekayaan alam bisa juga menimbulkan disintegrasi. Ya kan? Karena kan contoh nih, sumber daya alam di suatu daerah, misal di Kalimantan. Dia mempunyai di Kalimantan Selatan itu di sana terdapat tambang minyak misal. Sehingga kalau ketika ada tambang minyak itu akan menjadi rebutan antara pihak-pihak yang terkait. Sehingga kekayaan alam tidak menjamin untuk dapat terwujudnya suatu persatuan dan kesatuan. Nomor 1 salah. Nomor 2, kekayaan budaya dapat berpotensi menimbulkan konflik internal. Maka benar. Ya, nomor 2 ini benar. Nomor 3, kekayaan budaya dapat menggunakan devisa. Betul. Kemudian penduduk selalu berdampak negatif. Belum tentu. Nomor 5, peningkatan toleransi dibutuhkan bagi negara yang cukup. Sangat benar. Sehingga di sini jawaban yang benar di nomor 7 ada yang D. 2, 3, dan 5. Lanjut. Nomor 8. Globalisasi membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat dunia. Dampak perubahan globalisasi bagi ancaman bagi bangsa dan negara ada A, B, C, D, E. Yang benar yang mana?
Yang benar yang B, meniru pola hidup negara lain. Lanjut, nomor 9. Nah, perhatikan hal berikut. Ada poin 1 sampai 3, silakan dibaca. Pertanyaannya adalah hal-hal tersebut merupakan contoh penyelesaian terhadap ancaman di bidang ada A, B, C, D, dan E. Jawaban benar yang mana anak-anak? Kita harus tahu poinnya. Penanaman agama yang kuat sejak dini, meningkatkan pengawasan sosial individu, dan meningkatkan pengawasan iptek. Ini berkaitan dengan seseorang untuk terjun di dalam sosial dan budaya. Artinya, kehidupan sosial dan budaya ini diperlukan dengan cara seperti poin yang tertera di layar PPT ini. Jadi, contoh itu merupakan hal kecil yang dapat dilakukan untuk kita menghadapi ancaman di bidang sosial dan budaya. Sehingga nomor 9 yang benar yang B. Lanjut, nomor 10. Salah satu ancaman yang dapat dikategorikan sebagai ancaman non-militer. Ada A, B, C, D, dan E. Jawaban benar yang mana? Silahkan dibaca opsinya. Teman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban benar yang mana anak-anak? Kita harus tahu ancaman non-militer itu apa maksudnya dan contohnya seperti apa. Ancaman non-militer itu dia punya ciri-ciri. Pertama, ini tidak terorganisir. Kedua, dia tidak bersenjata. Yang ketiga, efeknya tidak seketika. Artinya ketika ancaman non-militer itu menghantam suatu negara, maka efeknya tidak seketika, tidak hari itu atau pada periode itu. Efeknya bisa mungkin bulan depan, tahun depan, ataupun sekarang. Dan walaupun ketika itu mengefek, ketika itu terjadi ada efeknya, maka efek itu biasanya di dalam ancaman non-militer ini tidak terasa. Dianggap hal yang biasa saja. Sehingga di sini jawabannya benar yang A, maksudnya lifestyle dari negara lain. Lifestyle, gaya hidup dari negara lain. Semisal gaya hidup di negara Eropa yang suka minum wine atau bir. Di sini di Indonesia tidak ada budaya seperti itu, terutama di daerah-daerah yang berbasis agama Islam ya. Dia tidak terbiasa minum wine. Nah, lifestyle ini, gaya hidup ini memang efeknya tidak seketika, tetapi itu bisa mengancam dari kedaulatan suatu negara. Lanjut. Sikap yang dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap bangsa dan negara ada A, B, C, D, atau E. Silakan dibaca opsinya. Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban benar yang mana anak-anak? Kita harus tahu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah di kata sikap. Pertama, sikap, garis bawahi. Yang kedua adalah ancaman. Ancaman terhadap bangsa dan negara. Maksudnya di sini adalah sikap yang dimaksud di sini adalah sikap yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Jadi perbuatan manusia yang dapat menyebabkan perpecahan atau menyebabkan konflik, bisa antar bangsa, antar daerah, dan lain sebagainya. Kita lihat satu-satu. Sikap malas belajar. Sikap malas belajar ini memang perbuatan yang negatif, tapi dia tidak
tidak berpotensi menyebabkan disintegrasi nasional atau perpecahan nasional. Yang C, etos kerja yang tinggi. Ini tidak ada kaitannya, malah ini sikap positif dan tidak ada kaitannya dengan disintegrasi nasional. Yang B juga sama seperti yang C. Yang E, jarang mengikuti kegiatan masyarakat karena sibuk bekerja. Yang E ini memang sikap yang saya kurang baik, tetapi jarang mengikuti ini bisa jadi tidak menyebabkan disintegrasi nasional, tidak, karena mungkin masyarakatnya akan memahami, semisal ada orang bernama A ini dia tidak pernah mengikuti suatu kegiatan di masyarakat di desanya, di desa X misal. Mungkin karena masyarakat desa X itu paham akan karakternya, akan latar belakang dari si A ini seperti apa, maka jarang mengikutinya si A ini dapat dimaklumi oleh suatu masyarakat. Sehingga yang E ini menurut saya masih kurang tepat. Enggak, maksudnya kurang tepat di sini, masih tidak sesuai dengan pertanyaan ini. Sikap yang sesuai di pertanyaan ini menurut saya yang B, sombong dan membanggakan diri. Mengapa? Karena sudah sombong, membanggakan diri, ini pasti timbul rasa mangkel, rasa jengkel ya. Orang ini kok sombong, orang ini apa sih? Gitu. Sehingga perbuatan sombong dan membanggakan diri ini sudah seharusnya tidak layak ditiru. Jadi kalian dimanapun berada, jangan melakukan hal ini. Ini sesuatu yang tidak boleh ditiru. Tidak boleh ditiru. Sehingga yang nomor 11 jawabannya benar yang B. Lanjut di soal nomor 3, di soal nomor 12. Di soal nomor 12, silakan dibaca pertanyaannya. Proses mewujudkan pertahanan dan keamanan negara cukup sulit untuk direalisasikan. Salah satu hal yang menghambat adalah ada opsi A, B, C, D, atau E. Silakan dibaca opsinya. Silakan dijawab. Pak Iman beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban benar yang mana, anak-anak? Anak-anak, kita harus tahu bahwasanya pertahanan dan keamanan negara itu harus ada kerjasama. Karena mengapa kok ada kerjasama? Kerjasama ini, ketika ada kerjasama ini akan menghasilkan suatu persepsi yang sama, bahkan visi misi yang sama. Sama akan menghasilkan persepsi yang sama sehingga sama-sama memiliki identitas yang sama. Siapa antara rakyat dan pemerintah itu mempunyai identitas yang sama. Artinya mereka ini, baik rakyat dan pemerintah ini, punya satu kebanggaan terhadap identitas di dalam bingkai NKRI, bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka bangga, kita semua bangga di dalam bingkai NKRI. Kalau tidak ada kerjasama di baik rakyat dan pemerintah, maka ini akan sangat sulit untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara. Walaupun tantangannya itu berat, semisal suatu negara itu miskin dan dampaknya, maksudnya hal-hal yang di luar itu sangat berat. Kalau kita punya kerjasama itu akan mudah sekali untuk dilakukan. Tantangan apapun kalau ada kerjasama maka akan mudah. Kalau ada kerjasama, kalau tidak ada kerjasama akan susah. Jadi kerjasama itu hal yang sangat penting ya anak-anak. Di samping hal-hal yang lain. Sehingga nomor 12 ini jawaban yang benar yang E. Tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat. Lanjut di soal nomor 13. Berarti pernyataan yang tepat sesuai dengan pasal 30 ayat 1. Pada opsi A, B, C, D, dan E. Silahkan dibaca opsinya. Lalu Pak Iman berwaktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati.
1, 2, 3, 4, 5. Kita harus tahu pasal 30 ayat 1 UUD NRI itu seperti apa. Pasal 30 ayat 1 ini pasti di dalam UUD NRI. Artinya, tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, warga negara, tiap-tiap warganya pokoknya adalah usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehingga jawaban yang benar yang A. Lanjut di soal 14. A. Perhatikan pertanyaan ini. Perilaku pelajar di sekolah yang dapat dikategorikan sebagai aksi bela negara adalah ada A, B, C, D, dan E. Jawaban benar yang mana? Silakan dibaca opsinya. Beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab di dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar yang mana, anak-anak? Kita harus tahu kata kuncinya di sini. Kata kuncinya ada di perilaku pelajar di sekolah. Kata kunci kedua ada aksi bela negara. Karena ini di sekolah, maka kita harus taat pada aturan yang berlaku di sekolah. Karena ruang lingkupnya ada di sekolah. Sehingga nomor 14 ini jawaban yang benar yang C. Lanjut. Di soal 15, yang soal terakhir, ancaman sosial budaya yang berasal dari dalam adalah ada A, B, C, D, dan E. Yang mana, anak-anak? Jawaban berlaku 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban benar yang mana? Jawaban benar. Kita harus tahu kata kuncinya di soal nomor ini. Kata kuncinya adalah yang berasal dari dalam. Jadi ancaman di bidang sosial budaya yang berasal dari dalam. Yang mana? Yang E, karena pastinya ada isu-isu kemiskinan, isu-isu yang pengangguran dan lain sebagainya, itu akan jadi ancaman di bidang sosial budaya. Sehingga jawaban benar yang E, isu kemiskinan. Baik, sudah selesai untuk pembahasan soal di LKS ini. Lalu selanjutnya, karena ini mendekati PTS, maka persiapkan diri kalian dengan baik, pelajari materi saya. Untuk kelas 10 ini, pelajari materi di bab 5 dan 6, atau kalau dari semester 2, bab 1 dan 2, silahkan dipelajari. Pesan saya, ini mengutip dari pendapat Margaret Thatcher, you may have to fight a battle more than once to win it. Artinya, kita harus berusaha sekeras mungkin untuk menjadi yang terbaik. Kita artinya tidak boleh berputus asa, tidak boleh mengeluh, dan lain sebagainya. Itu mungkin pesan dari saya yang mengutip dari pendapat Margaret Thatcher. Sampai sini, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, jika ada yang tidak jelas atau merasa kurang paham dengan materi saya, bisa kalian tanyakan di sini, Iman Mahdi, dan di YouTube saya, Mr. Ian. Jangan lupa like and subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih. Pak Iman akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.